Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini oli sudah hampir 120 km, oli Mesran SAE40 masih halus ya, berangkat masih halus, suara mesin masih halus. Dan penulis kali ini mau bahas soal panas, soal panasnya mesin. Sumbernya dari mana, cara penanganannya gimana. Jadi ada beberapa pengetahuan soal coolant yang menurut penulis itu banyak yang nggak tahu dan banyak juga yang salah ya. Sayangnya soal panas ini penulis nggak bisa ya ngasih review misalnya untuk oli. Oh, oli ini bikin panas. Oh, pakai aditif bensin ini bikin panas. Pakai bensin ini bikin panas. Nggak bisa ya. Soalnya ya mesinnya ada di bawahnya bagasi. Bagasi bawah ini. Panas mesin nggak kena kaki sama sekali. Panas mesin ada radiator diarahkan ke bawah kalau nggak salah, ke bawah ya langsung ke belakang. Meskipun kakinya ditaruh di jok di pijakan kaki belakang ya penulis tetap nggak bisa merasakan. Pakai motor matic yang lain pun juga sama, penulis nggak bisa merasakan panas mesin. Walau misalnya ya ada yang pakai aerox, pemakai aerox lain, pemakai NMAX lain ngomong wah mesinnya jadi panas. Untuk penulis nggak bisa untuk review panas. Jadi maaf kalau yang ada hubungannya dengan panas mesin, penulis nggak bisa menginformasikan. Tapi penulis sendiri termasuk penganut bahwa aditif coolant itu yang paling baik adalah air. Mengapa begitu? Karena air itu punya daya hantar panas yang bagus. Jadi penulis menilai coolant itu dari daya hantar panasnya, bukan dari harganya, tapi dari daya hantar panasnya. Dan daya hantar panas ini kalau untuk coolant itu resepnya tetap, resepnya adalah kalau misalnya rasio glikolnya makin banyak, itu makin sulit menghantarkan panas. Banyak orang lupa ya, apa sih sebenarnya tujuan coolant itu ada glikolnya. Jadi tujuan coolant ada glikolnya itu adalah biar cairannya tidak beku. Karena itu namanya juga kalau di luar negeri lebih dikenal dengan antifreeze. Tapi di Indonesia entah mengapa bukan antifreeze lagi namanya, tapi coolant. Coolant harus pakai rasio segini karena di negara kami pakainya kayak gini gitu ya. Padahal ya fungsi utama coolant itu adalah pendinginan mesin. Dan pendinginan mesin itu yang dibutuhkan adalah daya hantar panas. Daya hantar panas. Jadi untuk tahu daya hantar panas itu gimana sih caranya? Harusnya kalau mesin jadi panas, maka coolant itu juga akan cepat panas. Suhu dingin maka coolant akan cepat dingin.
Kalau sampai telat berarti itu masalah. Jadi orang itu asumsinya sangat optimis. Jadi dianggap bahwa oh, kulan itu kan ada radiatornya, pasti suhunya tetap dijaga. Kalau suhu mesin panas kulannya dingin, itu berarti bagus, itu bagus karena apa jenenge, artinya kulannya tetap dingin. Jadi dijamin mesin itu bisa lebih dingin. Iya, mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut penulis sebaliknya, harusnya suhu kulan itu mengikuti suhu mesin. Begitu suhu mesin naik, maka harusnya suhu kulan segera naik. Ya mungkin ya ada yang beli mobil bekas taksi, mobil bekas ojol, mobil bekas transportasi atau apa-apa, atau motor lah ya, wis karep lah. Kalau motor jarang sih, lebih seringnya di mobil. Nah kalau di mobil ya transportasi, mobil ojol, mobil kemana-mana, itu biasanya pakai air. Itu bukan karena murah ya, nggak selalu karena murah, karena ya air itu merupakan pendingin terbaik. Apalagi kalau perjalanan jauh di cuaca yang panas-panas gitu, pakai kulan bawaan itu justru kurang baik hasilnya. Jadi akan lebih baik kalau pakai air. Mungkin ada yang ngomong, ya mesin oke-oke aja, mesin nggak masalah. Dia dulu beneran nggak masalah atau enggak? Kalau performa motor siang hari itu terasa lemah, nggak bertenaga, terasa apa jenenge ya, banyak ngelidiknya, nah itu masalah, itu masalah. Ngelidik bukan merupakan adaptasinya mesin, tapi harus disebut sebagai efek buruk yang timbul karena adanya masalah. Kalau mesin sampai mengalami tenaga berkurang pada saat siang hari dan jauh sekali perbedaan performanya dengan malam hari, harus curiga. Karena ya bisa jadi itu ada masalah overheat pada motornya. Ketika mesin mengalami overheat, kebutuhan oktan bensin meningkat, muncul masalah ngelidik, muncul masalah tenaga kurang, muncul masalah tenaga atas nggak keluar. Penulis sendiri punya pengalaman yang langsung berkaitan dengan ini. Jadi ceritanya punya mobil baru ya, pakai seringnya malam, terus suatu hari harus pakainya siang. Wah, jauh ya penurunan tenaganya waktu siang hari itu. Penulis sampai kaget, loh kok kenapa kayak gini, panas sama sekali nggak enak, tenaga sama sekali nggak keluar, ada kayak halangan gitu ya. Karena masalahnya terjadi siang hari, ya wis, penulis langsung nuduh ini pasti kulan, ini pasti kulannya yang bermasalah. Tindakan penulis selanjutnya adalah nambah air. Jadi di kulan itu kan sudah ada penunjuk maksimalnya ya, itu penulis abaikan, itu langsung tambah sampai hampir nyampe tutupnya. Nambah air di kulan tersebut, di cadangannya air radiator.
Itu memberi efek yang sangat terasa sekali. Kalau ya itu mungkin cadangannya. Penulis nggak tahu apakah yang cadangan itu nggak pernah dipakai atau enggak, karena warnanya sampai sekarang berubah. Ya umur mobilnya masih 20.000 kilo ya. Kayak yang di motor ini ya warnanya juga masih tetap hijau ya, nggak kayak apa di internet yang sampai warnanya coklat. Ini warnanya masih tetap bening ya, yang mobil bening apa merah muda karena sudah tambahi air. Yang di NMAX ini jadi hijau muda karena sudah tambahi air. Tapi jelas ada efek besar ketika kulannya sudah ditambahi air. Tenaga waktu siang hari nggak lagi lemot, sudah enak, nggak beda jauh dengan malam hari. Jadi penulis berkendara siang atau malam itu sudah nggak begitu merasakan perbedaan tenaga. Malah mungkin kalau sekarang malam lebih nggak sip ya, baik naik mobil atau naik motor. Tapi tentu yang namanya panas mobil disebar itu nggak semuanya bagus. Ada efek samping juga, efek yang penulis bisa rasakan pertama kali setelah airnya itu ditambahkan ke kulan. Penulis pakai air Cleo ya, tapi mestinya air distilasi, air suling, air RO atau air apapun yang tanpa mineral itu juga bisa. Nah, efek setelah penulis tambahkan air di kulan itu yang penulis paling rasakan pertama kali, selain dari perubahan power, perubahan respon mesin, perubahan ngelidik-ngelidiknya, itu adalah angin dari radiator jadi makin panas. Penulis ya pernah bandingkan dengan Ayla lain karena pernah masang truk kapasitor di mobil Ayla lain. Mobil habis dipakai siang-siang sampai rumah dalam keadaan menyala ya. Begitu kipas radiator nyala, nyantai, wis biasa lah, wis podo, nggak beda dengan sinar matahari. Tapi beda kalau mobilnya mobil penulis. Begitu kipas radiator nyala, amit-amit, gak tahan, langsung menghindar, saking panasnya. Itu mungkin ngomong, wah itu masalah itu mesinnya itu gak sip. Mungkin ada yang ngomong gak sip, tapi menurut penulis itu tanda bahwa panas dari mesin bisa dipindahkan ke radiatornya. Anginnya panas, itu tanda perpindahan panasnya, pertukaran panasnya itu baik. Karena yang namanya radiator itu memindahkan panas dari mesin ke kulan, dari kulan ke radiator. Kalau daya hantar panasnya baik, maka panas yang di mesin ini akan disalurkan ke radiator, sehingga radiator ya suhunya panas sekali kayak air mendidih. Jadi pertama yang penulis rasakan itu panas banget, nyelekit banget anginnya radiator mobil. Dan sayangnya namanya mobil murah ya, angin radiator ini nggak diarahkan dengan tepat ke bagian-bagian ke bagian yang aman gitu loh, nggak ada deflektornya. Jadi kalau di mobil dengan harga lebih mahal, mobil harga di atas 500 juta kalau nggak salah, itu angin dari radiator itu diarahkan sehingga tidak menyentuh bagian-bagian lain, tidak kena ECU, tidak kena aki, tidak kena sensor-sensor. Nah, karena penulis nggak seperti itu ya, jadinya
yang namanya ECU jadi lebih panas, yang namanya apa jenenge sensor-sensor terutama throttle position sensor, sensor oksigen atau apalah itu jadi jadi cepet rusak. Jadi mobil penulis itu akinya termasuk butuh cepet ganti, padahal ya nggak begitu lama ya. Terus selain itu RPM-nya juga membandang gitu ya. RPM-nya itu gantung, habis digas nyangkut RPM-nya di 3000 RPM. Jadi habis digas, dilepas gas, RPM-nya nyangkut di 3000 RPM. Ada penyakit seperti itu yang sumbernya pasti karena panas, karena terjadinya cuma waktu siang hari toh, cuma berkendara di siang hari. Kalau malam normal. Jadi panasnya dari radiator itu yang menyebabkan sensornya jadi cepat rusak. Ya penulis nggak ada alternatif sih selain memberikan pelindung. Jadi misalnya akinya dia ditambah tutupan gitu ya, yang sensor-sensor throttle body, sensor throttle position sensornya itu ditutupi karet biar nggak kena angin langsung ya. Jadi panasnya cuma panas tidak langsung, nggak langsung kena panasnya radiator yang panas sekali itu. Kalau ECU belum, penulis melindunginya pakai karet ya biar aman. Motor NMAX ini sudah pakai ban kayak gembos ya. Kalau NMAX ini ya airnya sudah ditambahi, tapi untuk motor ini penulis nggak pernah bisa merasakan bedanya. Tapi biasanya kalau udara dingin performa wis gak keluar, butuh mesinnya panas dulu. Mungkin kalau pakai kulan 50-50 tenaga mungkin bakal lebih keluar kali ya, karena penulis pakai udah dicampuri air. Daya pendinginannya terlalu baik, saking terlalu baiknya sehingga tenaga turun, karena ya mesin nggak mencapai suhu optimal. Lucu ya. Tapi ya itu, nambah air ke kulan itu penting. Dan kalau dapat mobil bekas atau kendaraan bekas yang kulannya diisi dengan air, jangan sekali-sekali pakai kulan ya. Kalau kendaraannya sudah pakai air, sudah sering pakai air, jangan sekali-sekali diganti kulan yang ada glikolnya yang menulis maksud. Karena kalau pakai kulan yang ada glikolnya bisa buntu itu, bisa rusak. Entah mengapa ya. Jadi katanya kulan itu kan aman mencegah buntu, mencegah apa. Tapi begitu mobil yang asalnya pakai air radiator biasa terus pakai kulan, pasti ada masalah, terus buntu, terus macam-macam lah guys. Kulan yang ada glikolnya. Jadi kalau misalnya kendaraan punya kendaraan seperti itu, terus takut ada masalah atau apa gitu ya, pakai kulan merek Preston yang botol merah, yang tanpa glikol sama sekali, air tok dan anti karat. Itu ya bisa menggantikan ketakutan yang lain lah ya terhadap motor radiator harus pakai kulan gitu. Ya wis lah, itu aja ya. Wah lambat apa ban gembos, guys, lihat aja nanti. Apalagi soal panas, yang jelas mesin itu panas ya. Paling panas harusnya 100 derajat. Panas ini juga mempengaruhi oli juga. Mobil atau motor yang sudah dimodif terutama, yang panasnya sampai berlebih, itu membutuhkan oli yang punya daya tahan panas bagus. Oli yang daya tahan panasnya bagus itu adalah oli yang grupnya lebih tinggi.
Oli grup 1 daya tahannya paling rendah, katanya suhu kerja optimalnya 90 berapa gitu ya, 92 kalau nggak salah. Oli grup 2 lebih tinggi, oli grup 3 lebih tinggi, mungkin 100 derajat. Terus oli PAO itu juga lebih tinggi, 120 derajat. Jadi kalau misalnya motornya suhunya panas, mobilnya suhunya panas melebihi dari 100 derajat normalnya, maka ya baiknya pakai oli yang bukan dari grup 1 atau grup 2. Jadi grup 1 itu solvent refined kalau di safety data sheet. Kalau grup 2 itu hydrotreated. Begitu lihat ada hydrotreated di sebuah oli, itu yang harus dihindari. Jangan pakai oli yang ada hydrotreatednya kalau panasnya mesin berlebihan. Tapi jarang ya panasnya mesin berlebihan. Mungkin cuma yang kompresi 13, kompresi 14 di motor, atau yang pakai turbo kalau di mobil. Yang lebih baik lagi ya sebenarnya pendinginannya dulu ditingkatkan. Meningkatkan pendinginan itu nggak harus nambah ukuran kipas, nambah ukuran radiator. Yang pertama dulu cairannya. Banyak orang yang takut pakai air ya, takut buntu, takut bocor. Ya tapi nyatanya buntu bocor itu baru terjadi kalau yang dari biasanya pakai air ganti pakai coolant, langsung bocor semuanya, langsung bermasalah, langsung jadi penyakitan. Itu yang biasanya terjadi. Tapi kalau pakai air terus mestinya nggak masalah. Jadi hati-hati ya, itu ya terutama. Nah kalau yang dari awalnya sudah pakai coolant, nah tinggal transisi sedikit-sedikit pakai air. Kalau mesinnya panas sekali ya pakai ya minim 30% glikolnya, maksimal 30% glikolnya. Airnya minim 70%. Kalau bisa mencampur sendiri pakai 10% pun no problem. Mungkin ada yang ngomong glikol itu membantu biar nggak gampang mendidih, tapi kan itu namanya campuran, ada air ada glikol. Glikolnya nggak mendidih, airnya kan mendidih. Ya sebenarnya juga suhu mesin itu ya normalnya jangan tinggi-tinggi, kecuali kalau untuk balap ya. Kalau untuk harian ya harusnya kurang aja. Kalau tinggi sekali ya wis jangan pakai air, pakai minyak. Tapi kalau pakai minyak ya artinya butuh radiator yang jauh lebih besar. Paparan ekspos olinya, cairan olinya juga harus lebih besar. Tentu olinya juga jangan oli yang kental kan, harus pakai oli yang encer biar penyebaran panasnya baik. Yang kayak Satria itu kan ada yang pendinginnya pakai oli, radiatornya diisi oli. Nah, kalau itu kan ada kendala tersendiri ya, dari sisi pendinginan. Siapa lagi ya, wis lah, nggak terasa sudah hampir dekat rumah. Intinya iya, kalau bisa sih ditangani dulu sumber masalah panasnya dari mana, mulai dari kompresinya, mulai dari bahan bakarnya, pengapiannya dan macam-macam. Kalau itu nggak bisa ya wis, kulannya itu rasionya dicari yang pas. Jangan nganggap kalau merek mahal pasti bagus. Enggak, merek mahal ya sama aja kok. Bedanya bahannya tok mahal atau yang dia lebih perhatian. Sebenarnya merek Preston itu sudah cukup baik ya, tapi orang aneh-aneh nyari yang harganya lebih mahal, dianggap lebih baik, padahal ya enggak. Terus untuk Indonesia nggak butuh lah namanya antifreeze. Jadi ya pakai air dulu, coba tambahi air dulu kalau takut. Ya wes, terus habis itu kalau masih panas juga olinya diperhatikan.
harus nyari oli khusus atau enggak. Ya wes, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.